Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi na'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Anak-anak, ibu yang insyaallah diridhoi Allah, pada kesempatan hari ini kami jelaskan sedikit tentang materi yang telah diberikan kemarin, yang diberikan latihan kepada kalian, yang insyaallah materi itu kita bisa ambil kesimpulan, yang dalam kesimpulan tersebut bisa kita lihat beberapa perbedaan dari hadis dan sunnah yang kita ketahui. Pada kesempatan kali ini kita bisa lihat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa menurut Imam Al-Ghazali, yang mana katanya beliau, hadis jika kata-katanya mandi berarti khusus untuk sebuah perkataan, perbuatan, baik itu sifat dan takrir dari Nabi Muhammad SAW. Namun hadis bisa juga sebagai perkataan seseorang selain dari Nabi, jika bersamaan dengan kata-kata lain seperti perkataannya Allah dalam Al-Qur'annya, yang berarti ada juga mengatakan perkataan tersebut adalah nyanyian atau perkataan lahwal hadis, atau perkataan yang tidak berguna. Dari kata sunnah, kebalikan daripada hadis, jika berdiri sendiri dia bersifat umum, tapi jika mempunyai yang umum, yang mempunyai arti dari sebuah kebiasaan. Dalam artian kebiasaan siapapun, tapi kalau digandengkan dengan kata-kata sunnah, yaitu sunnatun Nabi, dia mempunyai arti sama seperti hadis. Ini menurut dari Imam Al-Ghazali. Nanti kita bisa lihat di materi yang kalian kirim, ada beberapa anak yang mengatakan seperti ini. Selanjutnya, kata hadis secara bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru, yang merupakan awan dari kata al-qadim. Yang menjadi kata lawan, bukan awan ya, itu salah ketik umumnya. Lawan dari kata al-qadim, artinya lama. Juga berarti at-thariq, yaitu jalan, berita, dan as-sunnah, sebuah perjalanan. Adapun pendapat kedua yang mengatakan bahwa sebagaimana dikutip Sholih, kata hadis adalah isim dari kata al-hadis, yang berarti pembicaraan para ulama hadis dan ulama usul fikih yang berbeda pendapat dari dalam mendefinisikan hadis secara istilah, sebagaimana berikut. Yang pertama, ulama hadis berpendapat bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Jadi dalam kesempatan ini menurut Abdul Baqa, bahwa hadis itu sebuah pendapat yang dari semua yang disandarkan kepada Nabi, entah itu sebuah perkataan, entah itu sebuah perbuatan, entah itu sebuah ketetapan maupun sifatnya beliau. Nah, mereka memandang hadis sebagai sifat-sifat yang melekat pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa fisik maupun psikis dan akhlak kesehariannya Rasulullah SAW. Sebelum
atau sesudah beliau diangkat. Nah, dari materi yang kalian kirim kemarin ada yang mengatakan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini menurut Abdul Baqo. Yang selanjutnya, yang kedua, ulama usul fikih berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum-hukum syara dan ketetapannya. Dan mereka memandang Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pembuat undang-undang. Mengapa disebut pembuat undang-undang? Karena semua itu bersandarkan ya dari perkataan dan perbuatan Nabi. Di samping hukum itu ada dari Allah, jadi semua hukum ya bisa dikatakan bisa dari perbuatan Nabi Muhammad SAW tadi, dari hadis atau perkataannya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sederhananya, ulama hadis mengatakan memandang segala sesuatu yang melekat pada diri Rasulullah sekalipun berbentuk kebiasaan yang bersifat kemanusiaan adalah hadis. Sedangkan ulama usul fikih memandang kebiasaan Nabi Muhammad SAW bersifat kemanusiaan adalah bukan hadis. Adapun kata sunnah secara bahasa berarti jalan, aturan, cara berbuat. Nah, dalam pendapat yang ketiga, menurut Al-Jurjani, sunnah berarti kebiasaan jalan yang diridhoi maupun yang tidak diridhoi. Kata sunnah dapat juga diartikan sebagai sebuah tradisi yang telah dikerjakan atau yang baik terpuji maupun yang tercela. Jadi semua tradisi, kata sunnah adalah yang telah biasa dikerjakan oleh Rasulullah, baik itu terpuji maupun yang tercela. Pendapat para ulama usul fikih juga berbeda pendapat mendefinisikan sunnah secara istilah. Adapun sebagai berikut. Pertama, ulama hadis berpendapat bahwa sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat maupun perjalanan hidup yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang terjadi sebelum beliau diangkat jadi rasul ataupun sesudah beliau diangkat jadi rasul. Dan yang kedua, ulama usul fikih juga berpendapat bahwa sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang bersumber Nabi Muhammad SAW selain dari Al-Quran, perkataan dan layak dijadikan sebuah dalil hukum syara. Dalam bahasa sederhananya, ulama hadis memandang sunnah sebagai segala kebiasaan Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan hukum syara maupun yang tidak. Dengan kata lain, mereka memandang sunnah sama dengan hadis, sedangkan ulama usul fikih memandang sunnah sebagai segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang bersumber pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi hanya yang berhubungan dengan hukum syara. Anak tahu nih hukum syara itu seperti apa? Insya Allah tahu, karena kemarin sudah dibahas kan di dalam kegiatan kita. Selain itu, para ulama juga berbeda pendapat dalam hal mendefinisikan hadis dan sunnah. 3 pendapatnya yaitu dari Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hadis jika dikaitkan dengan lafaz lain berarti segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi sebagai baik perkataan, perbuatan maupun pengakuannya. Sedangkan sunnah yang tidak dikaitkan dengan lafaz lain berarti tradisi yang berulang dilakukan oleh masyarakat baik dipandang ibadah maupun tidak. Kedua, Taufik Siddiqi berpendapat bahwa hadis adalah pembicaraan yang diriwayatkan 1 atau 2 orang yang kemudian hanya mereka saja yang mengetahuinya. Sedangkan sunnah adalah suatu jalan yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus dan diikuti oleh sahabat beliau.
Dan ketiga, Abdul Qadir Hasan berpendapat bahwa hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa ilmu pengetahuan teori atau teoritis. Sedangkan sunnah adalah suatu tradisi yang sudah kerap dikerjakan oleh Nabi Muhammad berupa perkara yang bersifat amalan praktis. Pada akhirnya, hadis dan sunnah dapat dikatakan sama sekaligus berbeda. Adapun persamaan dan perbedaan lainnya, hadis dan sunnah sama-sama bersumber dari Nabi. Hal ini agaknya mendasari ulama hadis berpendapat bahwa hadis identik dengan sunnah. Adapun perbedaannya, hadis adalah berita tentang suatu peristiwa yang bersumber Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus. Banyak sekali ada perbedaan-perbedaan yang kita miliki dari hadis dan sunnah. Nah, kalau di sini bahwa hadis segala yang bersumber dari Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, sikap, sifat, seluruhnya menjadi hukum untuk kita amalkan, dan Nabi belum tentu mengerjakan hadis. Contohnya, Rasulullah memerintahkan sholat 2 rakaat ketika masuk masjid, dan Rasulullah tidak pernah melakukan sholat tadi. Nah, inilah disebut dengan kata hadis. Rasul mengerjakan, tetapi Rasulullah menganjurkan. Nah, adapun kebalikannya, sunnah, segala yang bersumber dari Rasul, baik perkataan, perbuatan, sifat, sikap, seluruhnya, dan bersumber hukum untuk kita amalkan, dan Nabi mengerjakannya. Contohnya, Rasulullah memerintahkan cara berwudu yang benar, dan Nabi mengerjakannya. Dan yang tadi ada yang Umi tanyakan adalah, kenapa sih Rasulullah tidak mengerjakan sholat 2 waktu ketika masuk masjid? Ada yang tahu? Boleh nanti ditulis di komentar kalian ya. Nah, dari sini jika kita pandang sedikit lagi dari sebuah perbedaan dan perkataan, yang lebih lugas kita telaah adalah bagian terakhir, yang mana bagian terakhir itu mengatakan hadis itu semua hukum yang bersandarkan daripada Rasulullah, semua perbuatan yang bersandarkan dari Rasulullah, semua amalan yang bersandarkan dari Rasulullah, dan Rasulullah tidak mengerjakannya. Nah, ini disebut hadis. Sedangkan jika sunnah, Rasulullah menganjurkan dan Rasulullah juga mengerjakan. Wallahu bishawab. Jika ini adalah benar itu dari dari Allah. Maaf, jika benar adalah milik Allah, jika salah pasti salah itu dari Umi. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita tanyakan pada kolom komentar atau di Google Classroom. Tapi kita akan bahas bersama, karena Umi sebenarnya sama seperti kalian. Kita sama-sama belajar, kita adalah pembelajar dan kita adalah pengajar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan jika tidak bermanfaat, buang nak. Jika ada kesalahan, sampaikan ke Umi. Jika itu kebenaran, sampaikan kepada orang lain. Jika ada yang salah lagi, Umi minta maaf yang terdalam, karena itu sebenarnya kesalahan Umi sebagai manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.